berbahagia ya, maksudnya artinya putusan cerai sudah teman-teman tahu kan tanggal 10 Agustus ya 2020 resmi saya secara negara menjadi seorang janda. Tepat di bulan sebelumnya di bulan Juli tanggal 10 saya tepat 3 bulan tidak diberi nafkah. Berarti secara agamanya saya sudah menjadi seorang janda ya dari bulan Juli. Kalau secara negaranya di bulan Agustus ya. Bersyukur sama Allah dimudahkan semuanya. Jadi sebenarnya saya lagi berbahagia dan keadaan memang saya mungkin kemarin kecapean jadi saya sakit. Justru saya sangat miris, sangat kaget, shock karena pada saat itu saya ada di rumah sakit dikarenakan saya sakit tipes. Saya dengar pemberitaan ini jujur drop. Saya jadi drop, kecewa ya, karena biar bagaimanapun saya adalah ibu dari anak-anak, dia adalah bapaknya anak-anak. Pada saat statement itu terjadi yang saya lihat di media infotainment dan itu sangat mencemarkan nama baik saya. Ini ada yang mau tanya? Kak, ini kan karena ada postingan yang anak-anak makan di lantai, terus Mas Kiwil mempermasalahkan kalau kalian sendiri gimana menilainya? Anak-anak makan di lantai itu karena sebelumnya itu saya nge-live sampai pagi, jadi saya yang nge-live. Yang live itu saya garis bawahi ya, saya tidak mengeksploitasi anak. Yang live itu saya nge-live sampai pagi, itu kalau nggak salah sampai jam 1 malam bersama kakak saya dan adminnya ponakan saya, dan admin saya ponakan saya itu anak 16 tahun yang perempuan, dan itu saya yang ngerekap, saya dan kakak saya ngerekap sampai pagi sambil nunggu sekalian sholat subuh supaya nggak kesiangan. Nah selesai itu saya tidur, bangun langsung masak juga udah nggak mungkin karena udah kecapean. Jadi anak-anak mau makan apa nih gitu kan, aku bilang mau makan, anakku yang bilang mau makan ayam stretch chicken gitu ya, yang goreng aja, ya udah beli. Terus kita makan sambil tuh kerasa banget nikmatnya gitu loh, bahagia banget aku. Sebenarnya aku nge-share itu kebahagiaan aku gitu loh, anak-anak yang bisa aku didik mandiri, anak-anak yang terbiasa melihat kehidupan mamanya yang kita tuh harus fight, hidup itu nggak cuma duduk manis terus ngerongrong sama orang tua gitu ya. Dan saya selalu memberikan apresiasi untuk anak-anak. Jadi misalnya saya habis dagang gitu ya, nanti kebetulan pada saat itu anakku ulang tahun yang namanya Ripi, jadi aku kasih surprise dia, beliin kado dari hasil jualan, dan artinya anak-anak pun gak ada yang masalah gitu. Artinya saya tidak pernah melakukan sesuatu yang akhirnya menimbulkan tekanan buat anak-anak gitu. Saya tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur, dan itu salah banget. Kita tidak mengeksploitasi anak. Katanya emang kakak apa bekerja itu kan gak dikasih nafkah setelah bercerai sama. Sekarang menurut kalian gimana? Tanya balik. Menurut kalian kalau saya bekerja dengan keras berarti ngapain? Kan katanya kayak gue nggak tanggung jawab aja gitu kan? Ada kan? Tolong deh kalau penayang dari semua infotainment agak ada, biar ada tektoknya. Jadi antara statement Mas Kiwil dengan jawaban saya. Jadi nggak rancu. Pada saat itu kan ada ngomong kayak gue nggak tanggung jawab aja. Menurut Bapak, menurut saudara, menurut semua yang menonton, apakah Mas Kiwil bertanggung jawab? Sebenarnya kalau tidak karena statement yang Mas Kiwil lakukan kepada saya ya, kayak menyudutkan saya gitu ya, menjatuhkan nama baik saya, mungkin saya nggak akan mengungkapkan kebenaran. Mungkin saya cukup diam aja. Saya tidak pernah mau melibatkan anak-anak dalam hal ini. Tapi kenapa saya selalu bilang kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya juga nggak ada perlindungan anak, kan ada perlindungan anak yang mana anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam urusan orang tua. Anak-anak yang tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan ibu. Anak-anak tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan saya, dan anak-anak menyaksikan semuanya. Gitu loh. Apa yang saya lakukan itu semua buat anak-anak untuk kebahagiaan kita sekeluarga. Jadi kalau memang Mas Kiwil merasa bertanggung jawab penuh seperti yang beliau utarakan di media elektronik ataupun media cetak, aku nggak tahu ya, aku lihatnya di TV ya, silahkan buktikan. Bukti transfer selama 6 bulan terakhir ada nggak? Berapa jumlahnya? Dan bagaimana teguran dari pihak sekolah ke Anda? Apa ada himbauan dari pihak sekolah, apa Anda tanggapi atau tidak? Dan akhirnya larinya ke saya. Dan sebagai seorang ibu dari ketiga anak saya, sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, saya perjuangkan itu. Gitu. Kan
karena saya juga akan membangun rumah tangga yang lain, saya juga pengen punya masa depan yang lain bersama suami saya yang nanti dan anak-anak saya gitu loh. Jadi kalau dengan suara-suara yang sangat tidak baik, statement yang dikeluarkan nggak baik, itu akan merugikan saya dan akan artinya yang berikutnya gitu ya, calon suami saya misalnya siapa nggak tahu gitu ya, nanti dia akan berpikir ini bener, ini Peggy kok kesannya udah apa enggak, jadi kesannya tuh udah dikasih astagfirullahaladzim, kesannya udah dikasih nafkah, boleh apa enggak? Kesannya udah dikasih nafkah tapi tidak berterima kasih atau tidak bersyukur, atau terbilang kesannya aku tuh kufur nikmat. Saya sudah ngingetin loh berkali-kali, bahkan aku sering nge-WA, jangan lupa ya anak-anaknya juga marah sama saya karena saya tidak lagi menjadi istrinya ya, tapi anak-anak jangan jadi korban. Rumah tangga bercerai itu adalah kesalahan dari kedua orang tuanya. Anak tetap anak, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas bapak. Di sini saya tidak mau memukul genderang perang, tidak. Saya tidak mau ada konflik, saya nggak mau. Cuma saya himbau kepada Mas Kiwil alias Wil dan Delta yang sebenarnya, saya himbau untuk Bapak Wil dan Delta, apabila Anda terus mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan fakta, ya kan, statement yang menyudutkan saya, yang tidak sesuai, yang tidak baik gitu ya, maka saya bisa mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas yaitu dengan memberikan somasi. Kita lihat ke depan, apakah Mas Kiwo akan terus berkomentar mengeluarkan statement yang merugikan saya, yang menyudutkan saya. Karena biar bagaimanapun penonton di rumah adalah orang-orang yang cerdas. Penonton di rumah tahu apa yang saya lakukan. Kenapa Meggy sampai begitu? Apa yang saya lakukan halal kok. Saya nggak nyuruh anak saya begadang di depan kamera. Saya yang berdiri, saya yang begadang. Kalian bisa lihat semua di IGTV saya, di Meggy Wulandari _real, silakan bisa dilihat siapa yang berdiri di situ. Anak-anak tuh cuma say hi sama yang beli, ngebantuin mama cuma hai, apa kabar, gitu-gitu, cuma gitu doang. Habis itu mereka main handphone, tiduran, gitu kan. Paling cuma kadang ngebantu cek dong Makassar gitu, cek misalnya pengiriman biayanya berapa gitu kan. Saya rasa itu hal yang biasa. Justru sebagai seorang bapak, Anda tuh harusnya bangga punya anak-anak itu yang masih kecil tapi tuh sudah punya jiwa mandiri, sudah tahu nih nanti kalau begini berarti aku harus bagaimana, sudah bisa mengambil sikap. Gak semua anak bisa seperti anak-anak Anda. Saya mendidik dengan susah payah gitu loh. Jadi tolong banget bisa sedikit menghargai. Saya nggak minta dihormatin kayak gini, enggak. Menghargai aja, menghargai. Di sini bukan saya cari sensasi loh. Saya udah baik, terakhir ketemu sama teman-teman media waktu kemarin itu ya, bahwa ini alhamdulillah udah surat cerai udah ada ya, udah gini. Dan sekarang Mas Kiwil nih yang nyari sensasi. Kalau aku bilang Mas Kiwil lagi mencari sensasi. Kenapa? Karena orang nggak ada apa-apa kok, lagi adem ayem terus tiba-tiba mengeluarkan kata-kata gitu, dan lagi lebih mirisnya lagi dalam kondisi saya lagi opnam di rumah sakit. Gitu loh. Jangan kamu pikir dengan begini orang jadi senang sama kamu. Ini justru jadi kamu membuat orang berstatement yang gak baik tentang kamu. Jadi seperti kamu sedang membuka aibmu sendiri gitu loh. Udahlah, kita udah selesai. Bangun rumah tangga masing-masing aja. Kamu dengan rumah tangga kamu, aku akan membangun dengan aku dan anak-anak gitu. Maksudnya dengan yang dengan yang baru gitu loh. Jadi gitu. Hak asuh anak memang jatuh ke tangan saya. Saya tekankan lagi, saya di sini kesempatan saya untuk alhamdulillah ya, tidak ada satupun terjadi kalau bukan karena takdir Allah, ya kan? Saya tekankan lagi di sini kepada Mas Kiwil dan kepada teman-teman media bahwa tidak ada tidak ada maksud saya untuk memecah konflik ataupun jadi mencari keributan atau apapun, atau melibatkan anak untuk urusan orang tua, tidak. Rifki Arnanda Delta, anak dari Wil dan Delta dan saya, diminta kehadirannya di persidangan itu dikarenakan Rifki sudah akhir balik, udah 16 tahun
Jadi anak yang paling besar itu diminta pertanyaan, harus menjawab pertanyaan apakah mau ikut mama atau papa. Jadi saya nggak pernah tuh ngelibatin anak. Itu salah banget tuh berita di mana-mana Maggie melibatkan anak, Maggie melibatkan anak. Nggak ada satupun, tidak ada ibu manapun yang mau melibatkan anak-anaknya dalam perceraiannya. Tapi anak ini adalah korban dari perceraian kedua orang tua. Gitu loh. Pada saat Rifki ditanya mau ikut siapa, kan memilih ikut saya. Sekarang kalau mau ikut Mas Kiwil, monggo. Bisa ditanya lagi anaknya. Bukan apa-apa, Mas Kiwil kan ada istri yang lain, ada Barohimah. Apakah Rifki nyaman dengan ibunya yang di sana? Kan gitu ya, gitu. Kan biar bagaimanapun pasti kalian juga menjadi seorang anak tahu lah lebih nyaman ikut ibu lain apa ibu kandung gitu kan. Gitu. Kalau Rifki atau Mesya yang sudah bisa memutuskan mau ikut dengan ibu yang di sana, bundanya, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati kok, welcome aja. Kan di sana juga bapaknya, santai aja gitu loh. Nggak ada apa-apa. Sekarang harusnya dikejar Mas Kiyu ditanya. Ini Mbak Maggie udah ngomong kayak gini nih, Mas Kiyu jawabannya apa gitu. Mungkin harapannya lah. Maggie terakhir dulu. Ya harapannya semoga masalah ini cepat berakhir. Tidak ada konflik ya. Cuma memang saya tekankan lagi, saya ingatkan, saya himbau kepada Mas Kiwil dan Delta agar tidak mengeluarkan statement dalam bentuk apapun, baik di media cetak ataupun di media elektronik yang mana itu menyudutkan saya, merugikan saya, dan itu nggak sesuai dengan fakta gitu. Apabila statement yang tidak menyenangkan, yang menyudutkan, mencemarkan nama baik terus-terusan dilakukan kepada saya, maka mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin, saya akan menuntut Anda dan akan mensomasi, terutama mensomasi dulu ya, memberikan peringatan gitu ya, karena ini udah nggak bagus, ini nggak baik. Dan Mas Kio sendiri kan, Anda kan harusnya kan menjadi panutan, ustadz, lebih kafah tentang agama daripada saya yang fakir ilmu, saya masih belajar, baru hijrah ya. Jadi sayang sekali dan saya sangat menyayangkan gitu ya. Kita lihat ya statement dari Mas Kiwil, apakah saya juga menunggu berita tayangan dari teman-teman media di sini. Saya akan lihat kalau masih juga menyudutkan saya, maka saya akan somasi. Jadi dengan adanya ini berarti Mbak Maggie tidak berharap nafkah dari Mas Kiwil. Loh, masalah nafkah, saya mah enggak. Orang saya udah mantan istrinya kok. Anak-anak adalah kewajiban dia. Itu kan secara hukum di negara kan memang ada. Tanggungan Mas Kio kepada 3 anak saya ada, jumlahnya itu ada. Saya nggak perlu sebut ya. Tapi dari sejak proses cerai ini Mas Kio tidak memenuhi itu. Jadi seharusnya Mas Kio tuh berterima kasih sama saya, bukannya malah mengeluarkan statement yang menyudutkan ya. Maksudnya berarti tidak berharap Mas Kiwil menafkahi anak-anak atau gimana? Dengan kondisi seperti ini kan? Terserah aja, kan dia tahu dosa. Ya harusnya sih dia tetap menafkahi. Kan nomor rekening tahu. Kalau nggak mau transfer ke saya, transfer aja ke ibu saya. Gampang kan? Ibu saya insya Allah amanah kok, akan tahu kan post-postnya berapa untuk anak-anak gitu. Jadi jangan gini loh. Too much talking, kebanyakan ngomong tapi nggak ada aksinya gitu.